Leaders Talk tribunbengkulu.com. Belajar di SD sekian tahun, SMP sekian tahun, SMA sekian tahun. Kalau tidak membuktikan diri di negara yang kita berdemokrasi ini, cara membuktikan diri yaitu sukseskan pemilu, datangi TPS, ikut dalam keluarga besar penyelenggara pemilu. Memang langkah dan gerak kita agak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tribunbengkulu.com dalam program Leaders Talk. Hari ini kita bersudah bersama Ketua KPU Bengkulu Tengah, Bang Meki Khairulmansyah. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik, sehat walaupun. Saat ini KPU Benteng sedang dalam tahapan apa sih? Di KPU Bengkulu Tengah dalam rangka menuju pemilu 2024, yaitu tanggal 14 Februari 2024, ada beberapa tahapan yang dilalui dan yang sedang dilaksanakan. Ini seperti di tahapan data, pemungutan data pilih, ya kita sudah melaksanakan DPT tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah, itu sudah ditetapkan. Terus sekarang ini lagi pematangan atau pengolahan kalau ada masyarakat baik dari Bengkulu Tengah, baik dari provinsi lain ataupun di Provinsi Bengkulu yang pindah atau keluar ke Kabupaten Bengkulu Tengah. Ini untuk istilah atau penyebutan ini DPTB. Jadi DPTB ya, atau pemilih tambahan. Terus di divisi teknis ini sedang berjalan pencalonan. Jadi sebelum DCT nanti ada DCS. Lagi ya mudah-mudahan tidak ada halangan yang berarti. Jadi tahapan di pencalonan ini nanti bisa dilewati. Terus divisi sosialisasi ini sudah juga guyur mengadakan kegiatan untuk bersosialisasi kepada masyarakat, kepada stakeholder ya di Bengkulu Tengah, terus setiap elemen-elemen pemilih. Nah, untuk divisi yang lain ini nunggu waktu ini berjalan juga. Untuk sosialisasi, mungkin untuk pemilih-pemilih yang sudah pernah ikut dalam pemilihan umum itu mungkin sudah tidak asing lagi lah dengan tata cara dan segala hal. Ini ada yang namanya pemilih pemula. Untuk pemilih pemula di Kabupaten Bengkulu Tengah sendiri itu berapa banyak dan apa sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPU? Sosialisasi untuk kepada sasarannya pada pemilih pemula ya nanti akan bisa dikunjungi ke SMA yang ada di Bengkulu. Roadshow ya. Dari SMA 1 ke SMA 2, atau bisa juga nanti kami undang pemilih pemula ini perwakilan sepanjang kan bisa per kecamatan atau per sekolah tadi. Nah, training atau media untuk bersosialisasi pada pemilih pemula, daftar pemilih. Nah, ini kan KPU ya sudah ada cek DPT online. Cek DPT online. Jadi anak-anak pemilih pemula ini kan rata-rata dari generasi smartphone nih ya, betul. Nah, jadi data dalam genggaman. Betul. Jadi bisa dicek apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar ya segera daftarkan diri. Kalau sudah terdaftar di TPS mana. Nah, Pak, untuk pemilih pemula sendiri di tahun sebelumnya dengan yang tahunnya saat ini, apa sih perbedaannya mulai dari jumlah atau bagaimana mengajak mereka untuk memilih persentase jumlah pemilih pemula dengan yang akhirnya mencoblos itu berapa banyak sih? Kalau persentase jumlah pemilih dari pemilu 2019 ke 2024 ya tidak
tidak begitu signifikan kenaikannya. Nah, kalau ditanyakan tadi perbedaan memilih, memilih ya belum bisa kita jawab karena hari apa? Penjawabnya belum ya. Belum. Tapi dari beberapa kegiatan yang diadakan KPU, ya, tingkat ingin tahu tarikan pemilih pemula ini ya meningkat lah dari yang tahun-tahun sebelum. Itu kesulitan KPU sendiri dalam apa Bang mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu kepada para pemilih pemula ini, itu apa sih sebenarnya? Apakah mungkin mereka yang belum paham soal politik, atau memang ada apa istilah anak-anak muda sekarang ini kaum rebahan gitu, jadi males untuk ke TPS itu? Kalau tahun-tahun sebelumnya bagaimana Bang untuk pemilih pemula? Kesulitannya itu? Ya kalau kesulitan secara khususnya di Bengkulu Tengah tidak ada ya. Karena akses informasi ya mudah, terus tingkat partisipasi pemilih pemula juga ya lumayan. Bengkulu Tengah secara umum kemarin itu melampaui target untuk pemilu 2019, itu melampaui target nasional. Berapa persen itu? Kalau target pemilih secara nasional kemarin itu kan di 77,5. Kabupaten Benteng untuk pemilu itu di 82%. Artinya sudah teredukasi semua lah ya Bang? Ya, 82% ini kan akumulasi dari pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, dan pemilih-pemilih yang lain. Artinya memang secara keseluruhan overall memang tidak terlalu sulit ya mengedukasi warga Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menyalurkan hak pilihnya Bang ya. Karena begini ya Pak, secara relief secara daerah Bengkulu Tengah kan belum ada yang dianggap ekstrim. Jadi untuk mengunjungi, untuk bersosialisasi ya masih, walaupun berjalan kaki tapi masih sampai. Kalau program-program KPU di tahun ini, agar ya mungkin ada target internal dari KPU Bengkulu Tengah sendiri, mungkin tingkat partisipasi di pemilu ini naik lagi di atas 82%. Program-program apa yang sudah dijalankan dan akan dijalankan lagi? Nah, untuk menargetkan secara nasional, terus yang kami lakukan ya paling kami maksimalkan lagi sosialisasi ke basis-basis pemilih tadi, terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait, saling bahu-membahu dalam ya menyampaikan pentingnya pemilu, terus khusus pemilih pemula. Jadi ya kita motivasi supaya dengan pendidikan, sudah mengenyam pendidikan, itu kalau tidak dibuktikan dengan hidup berdemokrasi, berarti pendidikannya masih gitu ya. Belum mantap, belum berguna pendidikannya. Betul. Nah, belajar di SD sekian tahun, SMP sekian tahun, SMA sekian tahun, kalau tidak membuktikan diri di negara yang kita berdemokrasi ini, cara membuktikan diri yaitu sukseskan pemilu, datangi TPS 14 Februari. Jadi kita motivasi. Jadi kalau kita sudah ikut pemilu, berarti kita ya secara pernah kan belajar ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu apalah. Khusus ilmu agama ini ya kita sudah dapat pahala kita. Di dalam agama juga memilih pemimpin itu ada kewajiban. Betul. Jadi untuk menerapkan atau apa yang sudah dipelajari
mengaktualkannya, ya kita buktikan diri. Dengan menyalurkan hak pilih tadi ya. Iya. Bang. Tentunya kan orang awam melihat bahwa tugas KPU ini sebenarnya hanya menyelenggarakan pemilu. Padahal kan sebelum penyelenggaraan itu kan ada tahapan-tahapan. Sebenarnya yang paling sulit atau yang paling menyita tenaga itu saat proses apa sih di KPU itu sendiri? Ya kalau dikatakan paling sulit ya untuk penyelenggara pemilu tidak ada kata-kata sulit. Karena itu ya tugas dan memang dari awal sudah sadar. Berarti tidak ada kata sulit. Nah, yang paling menyita tenaga itu Bang. Dari sekian tahapan yang paling menyita perhatian, tenaga, menyita pikiran. Jadi ini di hari-hari puncak itu pencoblosan dan penghitungan. Jadi penghitung suara dan penghitung suara. Di situ fokus. Karena kalau ya kurang fokus, salah sedikit, ini menyangkut hajat hidup para peserta pemilu. Ya, betul. Jadi ada selisih-selisih. Ya bisa jadi konflik. Jadi butuh fokus, butuh pikiran memang jernih. Pokoknya seluruh ini dikerahkan kemampuan berpikir, kesiapan fisik. Nah, kan Abang sudah mengalami tahapan-tahapan itu di pemilu sebelumnya. Ada nggak Bang ketika sedang bertugas itu mendapat ancaman dari luar atau keluarga ada yang diintimidasi karena Abang berkecimpung di KPU ini Bang? Ya alhamdulillah itu di saya pribadi dan teman-teman juga tidak pernah terdengar itu ada intimidasi, ada dihalang-halangi, atau keluarga ada yang ditakuti itu alhamdulillah tidak terjadi. Tapi yang pasti protes pasti banyak itu kan waktu saat sampai ke penghitungan suara pastilah ada caleg atau tim ses itu yang protes-protes itu pasti. Nah itu menghadapi protes sekian banyak itu seperti apa sih? Ya protes ya jelas ada namanya pertarungan kompetisi. Tapi kan ruang protes itu ruang untuk komplain tidak ini kan memang sudah diatur dalam merapat pleno itu. Jadi silakan keberatan ya dituangkan di C keberatan. Nah kalau kiat menghadapi suasana itu ya kita yakin dengan memang kita sudah bekerja sesuai dengan aturan perundangan yang ada kan, sesuai dengan SOP. Terus ya kita harus berpikir jernih. Terus mental harus disiapkan. Mental untuk menjaga situasi tetap kondusif, terutama di Kabupaten Bengkulu Tengah. Terus apalagi sebagai penyelenggara pemilu tidak hanya yang bertarung tetapi juga tim ses dari para tim atau caleg-caleg yang bertarung atau dari tim ses kepala daerah, tim ses calon presiden. Ada nggak sih sampai harus saya kalau keluar itu tidak boleh pakai baju warna yang sama dengan partai, bahkan sampai mau nongkrong sekedar ngopi pun takut kena foto. Itu hal-hal seperti itu terjadi nggak sih Bang? Ya kalau kehati-hatian lagu penyelenggara pemilu ini baik di KPU sendiri ataupun di Bawaslu ya memang setelah ikut dalam keluarga besar penyelenggara pemilu memang langkah dan gerak kita agak terbatas. Jadi ya kalau mau tadi dikatanyakan pakai baju warna ini warna itu misalkan ya
sekali-kali ada itu yang pertanyaan kata. Ya tapi kan di warna baju di lapangan kan memang banyak. Dan kebetulan misalnya kita pakai warna apalah, Iya. pas besok ada lagi yang nanya. Tapi itu memang ada ya Bang, yang apa kok misal wah itu Pak Ketua pakai baju warna ini itu memang ada ya Bang, seperti itu ya. Kan banyak nih pemirsa kita di tribunbengkulu.com ini juga rata-rata ini kalau dikategorikan sebagai pemilih ini juga banyak nanti yang akan menjadi pemilih pemula, Bang. Nah, bisa dikasih sedikit pemahaman kepada pemilih pemula, kenapa harus memilih wakil rakyat, memilih pemimpin di pemilu nanti? Silakan. Jadi terkhusus pemilih pemula, pemilih yang baru perdana untuk memilih atau mencoblos, ya marilah adik-adik terkhusus di Bengkulu Tengah, ya kita sama-sama membuktikan diri bahwa kita adik-adik selaku warga yang terpelajar, yang sudah ya mengenyam pendidikan itu sampai SLTA, ya mari kita membuktikan diri untuk Republik ini, bahwa kita ya hidup ini ada berkontribusi, ada manfaat, terus akhirnya nanti kan kita dapat pahala. Iya. Ya. Jadi untuk pemilih pemula di Kabupaten Bengkulu Tengah jangan ragu untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS nanti gitu. Nah, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak bertanya tentang siapa sebenarnya Bang Meiki Hilmansyah ini sebelum menjadi ketua KPU Bengkulu Tengah. Background Bang Meiki ini sebenarnya dulu apa sih Bang? Sebelum kok tiba-tiba tersesat ke KPU. Karena saya baca-baca ternyata Bang Meiki ini guru. Ya, lulusan Fakultas Keguruan ya Bang ya, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan jurusannya pendidikan matematika. Bisa diceritakan kenapa kok dari guru tiba-tiba ke KPU? Ya bercerita ke belakang, ya saya ya orang anak tani, anak dari kampung tani, terus sekolah di Bengkulu, tetap di Bengkulu, sampailah tamat SMK, SMK Negeri 2. Ya, kalau semasa kami kemarin itu disebutkan ini STM ya, betul lah, STM. STM dulu, STM Negeri atau STM Padang Harapan gitu. Jadi di STM itu keluarnya 2002, jadi alumni 2002. Terus sempat nganggur 4 tahun. 4 tahun nganggur. Ya, terus ya keliling-keliling cari kerja. Ya begitulah. Akhirnya temu ini teman SMP. Ketemu ya kawan-kawan ini sudah ya kalau kata orang Bengkulu itu lah gerot galau. Sudah berhasil. Sudah ya jadi kata orang Bengkulu lagi lah jadi orang. Jadi orang betul. Sudah berhasil. Terus akhirnya ya coba untuk kuliah aja. Nggak berhubung ya umur lah agak tua. Artinya masuk kuliah 2006. Jadi kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Bengkulu, itu di kampusnya di Kampung Bali. Nah, alhamdulillah 2010 selesai, jadi 4 tahun. Ya. Terus saya dapat jodoh, nikah di 2011. Nah, di 2012 ke Benteng, ke Bengkulu Tengah. Ya, Bengkulu Tengah. Jadi ya sambil ya namanya kehidupan di desa kan.
ya, berkebun, terus ini belajar jadi guru. Guru ya. Ya, kalau istilah kawan itu kemarin guru nomaden. Jadi guru yang Pindah-pindah. dari SMP ke SMA. Terus dari SMA ini misalkan SMA 1 ke SMA 2. Nah, kalau pengalaman dari guru, saya pernah di SMA 1 ke KAP Bengkulu Utara. Ya, tidak lama, 6 bulan. Jadi pindah lagi. Pindah lagi. Itu guru nomaden tadi. Terus ke SMP 2 Bang Haji. Itu ya adalah 3-4 tahun. Lama ya Bang itu. Ya, terus diajak merintis SMA 7 Bengkulu Tengah. Jadi warga Bengkulu Tengah yang SMA 7 ya halo Pak Guru. Nah, itu ya salah satunya ya saya yang diajak merintis. tuh. Ya dari ya numpang di bangunan SD. SD Pematang 3 itu akhirnya dapat gedung Gitu. di komandoi ya guru yang berpengalaman juga, punya visi misi ke depan yang bagus. Jadi jadilah SMA itu. Berapa tahun itu Bang di SMA 7 itu Bang? SMA 7 mungkin ada sekitar 4-5 tahun. Lama juga ya Bang. Sampai akhirnya kok tahu dengan KPU itu kapan itu? Nah, tahu dari KPU ya namanya honor kan. Honor ini kan tidak masuk tiap hari. Iya. Jadi ya apa bahasa yang tepat itu? Pendapatannya juga kan per jam. Kecil, per jam. Jadi ngomongannya agak enak. Jadi per jam di ngajar misalnya 1 minggu itu 2 hari. Nah, sisanya kan berkebun. Pas acara mau demokrasi pemilu ya ikutlah di Tahun berapa itu Bang? di PPK dulu, panitia pemilihan kecamatan di 2015. Ya. Syukur-syukur waktu itu ya dapat diterima kan. Jadi bukan sambil memang ngajar, terus kerja juga sebagai PPK. Setelah PPK? Nah, di PPK 2015, terus waktu itu Pilgub. Ya, terus ke PPK lagi di 2017, Pilkada Bengkulu Tengah, Pilbub, ya, pemilihan bupati. 2018 ikut lagi PPK. Syukur masih lulus juga kan. Jadi PPK pemilu 2019. Untuk penyebutannya PPK 2019. Direkrut di 2018. ya. 3 bulan setelah dilantik sebagai PPK, ya ada pengumuman seleksi KPU. ya kabupaten kota. Ya ada juga sering didengar ya yang mati jangan dicoba kata orang Bengkulu lagi. Berarti yang satu itu jangan dicoba. Yang lain ya wajib. Jadi cobalah daftar kan, coba perhitungan. Hasil akhirnya ya alhamdulillah ya dapat Terpilih jadi komisioner itu. Artinya di 2019 itu ya. Nah, kalau dengan perjalanan seperti itu kan artinya memang betul-betul Bang Meki ini bukan ujuk-ujuk lah istilahnya itu kan, memang merintis dari PPK sampai akhirnya berani untuk ikut pencalonan KPU. Sebenarnya Bang, ilmu kan dari lulusan matematika, pendidikan matematika bisa menguasai bidang pemerintahan dalam arti undang-undang pemilihan ini, itu kapan sih belajarnya Bang, dari sekian banyak proses tadi? Ya di pemilu itu kan kompleks.
kajian ekonomi ada, kajian matematik yang menghitung. Misal Tunggu suara tadi ya. pemilih meninggal atau yang pindah sekian, jadi atau Statistiknya itu kan. ya dihitung ilmu matematika kan diterapkan. Ada berarti ini ditambah ini kurang ini hasilnya ini. Meninggal 2, masuk 11, jumlah DPT awal 20 misalnya. Nah, itu 20 tambah 11 dikurangi. Wah, 4. Terus ya, kaji ilmu-ilmu yang lain ya diterapkan juga. Misal bersosialisasi. Nah, dalam mengajarkan bagaimana kita ada Anak-anak tadi ya, murid yang tadi ya. 2-3 ini agak perlu perhatian khusus. Sebenarnya anak kan tidak nakal. Nah, kita harus punya trik sendiri. Nah, begitu juga dalam bersosialisasi. Bagaimana trik untuk bersosialisasi dengan pemilih pemula, sosialisasi dengan basis emak-emak perempuan, terus sosialisasi kepada disabilitas, sosialisasi kepada kaum marginal. Nah, itu ya kita harus tahu trik-trik sendiri bagaimana penyampaian. Kalau dengan emak-emak kan jangan terlalu ya, monoton. Kalau dengan pemilih pemula ya kita harus bisa memakar semangatnya. Nah, arti kan sebelum mencalonkan maju tes calon komisioner KPU, tentunya kan ada proses Bang Meki harus belajar undang-undang pemilu gitu kan. Bagaimana sih menyelenggarakan pemilu ini dengan baik. Nah, itu waktu mencalonkan pertama kali menjadi komisioner KPU di 2019 itu sebenarnya Bang Meki itu sudah yakin dengan kemampuan atau coba-coba aja lah gitu? Ya yakin ya tetap ada. Karena kalau pernah saya dengar orang tua bicara ataupun ceramah agama kan, kalau kita tidak ada keyakinan ya tak usah diteruskan. Nah, terus yakin ya, dengan modal yakin terus ya belajar. Nah, artinya meningkatkan kemampuan juga. Ya untuk menghadapi soal tertulis, soal psikologi itu yang mana ya belajar. Ini ya pertanyaan yang paling penting. Sulit nggak Bang untuk tes KPU itu? Ya kalau dikatakan sulit ya semua tes ya sulit. Jadi kita harus yakin. Ya tes CAT kan sudah CAT didapat nilai kita dapat kita lihat sendiri pas CAT. Tes psikologi, terus kesehatan jiwa. Jadi artinya semua orang yang punya keinginan untuk menjadi penyelenggara pemilu baik dari PPK sampai ke tingkat tertingginya itu KPU, itu artinya semua orang itu berpeluang ya Bang ya. Ada maksudnya ini tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Artinya semua masyarakat yang ingin menjadi penyelenggara pemilu bisa mengikuti tes-tes dan berpeluangnya sama untuk lolos ya Bang gitu. Ya jelas itu. Untuk di penyelenggara pemilu baik di KPU maupun di Bawaslu ya itu kesempatannya sama. Dan soal yang dihadapi misal CAT sama dalam arti bobot nilainya sama. Jadi artinya seleksi terbuka gitu ya Bang. Terbuka. Terus yang hadapi soal psikotes ya sama. Nah, psikotes ini kan ada yang diselenggarakan oleh polisian, ada yang dari TNI, ya sama. Kita kan menghadapi instruktur, ya menggambar kata instruktur, ya semuanya menggambar. Terus kerjakan soal, katanya itu kerjakan. Nah, tinggal ya kita usaha dari diri sendiri dulu. Kita belajar.
cari informasi apakah di Google atau ya memang privat. Oh, artinya memang Ya, harus dipersiapkan matang-matang ya Bang. ya. Pileg atau pemilihan legislatif, terus nanti ada pemilihan presiden dan ada pemilihan kepala daerah. Dari 3 ini yang paling banyak atau dalam arti tingkatan kesulitannya itu di mana Bang? Tingkat kesulitan misalnya tidak ada yang lebih sulit. Jadi, kalau tingkat emosionalnya mungkin di kabupaten karena kita kan ya Pilkada apa? pilkada, Pilgub. jadi tidak menutup kemungkinan ya salah satu atau pasangan calon itu ya memang orang Bengkulu Tengah kan, jadi tahu Euforianya lebih dapat itu sebenarnya di pemilihan kepala daerahnya itu ya Bang, karena kedekatannya itu kan ya dia orang Benteng, otomatis kan harus ya, memilih keluarga besarnya Benteng begitu. Jadi emosionalnya lebih tinggi. Untuk presiden kan ya kita di Bengkulu Tengah calon presidennya dari Sumatera kan, beberapa dari Jawa, dari Kalimantan. biasanya kalau pilpres itu kan tersosialisasinya secara nasional kan. Jadi lebih lebih mudah dipahami oleh masyarakat sebenarnya untuk calon-calonnya itu kan. Tapi dari misal di pemilihan kepala daerah Bang, nantinya kan soal kedekatan daerah, soal pemilih yang mungkin berhubungan dengan keluarga. Nah, sebenarnya di pemilihan kepala daerah ini itu kearifan lokal atau mungkin hal-hal yang sifatnya lokal yang bisa membuat perpecahan atau konflik itu di Bengkulu Tengah apa sih Bang? Ada nggak yang seperti itu? Di Bengkulu Tengah berkaca dengan pengalaman pemilihan kepala daerah ya tidak ada itu. Tidak ada ya Bang. Ya, di Bengkulu Tengah ya, rata-rata kan ya etnisnya yang ada di Bengkulu ini ya tidak begitu ada istiadatnya tidak keras, jadi Plural ya Bang. ya plural. Jadi ya kalau tensi kompetisi itu ya hal yang wajar ya sebelum hari H ada ini, tapi alhamdulillah pengalaman pemilu kada di Bengkulu Tengah sudah penghitungan, sudah tahu hasil ya Saling menerima menerima saling hasil ya Bang. saling berjabat tangan lagi. Nah, kalau untuk penyaluran logistik Bang, untuk demografi di Bengkulu Tengah sendiri, apakah ada area-area yang sulit terjangkau? Untuk arus logistik sendiri untuk pemilu dan pilkada Bengkulu Tengah belum ada yang dikatakan ekstrim, tapi adalah 1-2 desa yang memang butuh Ada ekstra ya Bang? bukan ekstra, kendaraan tambahan. Misal dari kabupaten pakai mobil truk. Nah, tiba di desa tertentu Dioper lagi ya gitu ya. ini harus pakai dobol. Tapi kan belum ada dikatakan ekstrim karena logistik pemilu tetap sampai gitu. Terus daerah tertentu juga ada pakai motor. Misalnya satu desa pakai motor, jadi logistik itu diangkut pakai motor, di ojek. Artinya mau sejauh apapun, mau sesulit apapun akses, logistik harus tetap sampai gitu Ya harus, karena itu beban tahapan. Logistik harus tersampaikan. Terakhir jalan kaki pun harus gitu ya. Nah, terkait
peraturan PKPU atau pemilihan pemilihan nanti, Bang. Ada nggak perubahan yang signifikan antara undang-undang pemilu yang lalu dengan yang sekarang? Kalau dasar pelaksanaan ini kan Undang-Undang 2024 ini masih sama dengan Undang-Undang 2019, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, paling ya ada berubah-ubah sedikit ini di PKPU. Contoh misal untuk regulasi tentang daftar pemilih tadi. Nah, untuk penyebutan itu kalau di pemilu kemarin ada daftar tambahan khusus gitu. Nah, kini paling berubah-ubah sedikit dari daftar pemilih tambahan. Terus hanya berbeda. Ya, syarat dan ketentuannya ya, berubah sedikit. Kalau secara umum ya tidak ada. Tidak ada ya, Bang. Artinya ya sebenarnya kalau bukan mendahului mendahului takdir, artinya memang pemilu tahun ini rasa-rasanya akan terlaksana lebih baik dibanding pemilu sebelumnya gitu ya, Bang. Ya, seperti di sosialisasi PKPU 2019, PKPU-nya untuk sosialisasi kan untuk pemilu 2019 itu untuk bahan kampanye itu kan maksimalnya 60.000. Nah, ini PKPU yang terbaru. Dalam kampanye ini itu 100.000 ya, bahan kampanye. Jadi ada perbedaan, ada peningkatan. Jadi bahan kampanye itu seperti ya, alat masak, tutup kepala, terus alat tulis. Nah, ini maksimalnya dari 60 ke 100. Nah, Bang, mungkin soal alat sosialisasi tadi, Bang. Sebenarnya kapan sih para caleg atau nanti mungkin di Pilpres, Capres sampai calon kepala daerah, ini yang terdekat adalah Pileg mungkin kan. Kapan sih sebenarnya mereka ini sudah boleh untuk berkampanye itu, Bang? Nah, kampanye itu 3 hari setelah DCT. 3 hari setelah penetapan DCT. Ya. DCT-nya di bulan November. Nah, jadi 3 hari setelah penetapan DCT, para caleg, parpol, pasangan calon itu ya sudah diperbolehkan ruang untuk bersosialisasi, mengunjungi basis-basis pemilih. Itu. Nah, untuk masa kampanye pemilu 2024 ini dibanding 2019 ini memang agak singkat. Berapa hari itu, Bang? 75 hari. 75 hari. Yang saat ini mungkin sudah mulai ada baliho-balihonya, itu memang secara aturan itu seperti apa, Bang? Ya, secara aturan karena belum masuk masa kampanye, ya belum diatur. Karena kan kita sudah lihat di kota, di kabupaten itu sudah mulai tebar pesona gitu kan. Ya. Nah, itu apakah karena belum ditetapkan sebagai kontestan dalam Pileg ataupun itu, apakah itu diperbolehkan? Itu terus, karena belum masuk tahapan, jadi aturannya belum bisa diberlakukan. Ya misalnya gini, logikanya, misalkan pemilu kita 2019, di 2020 kan tidak ada lagi kegiatan pemilu. Nah, kalau ada yang mau mencaleg 2024, bisa dia buat itu. Nah, ini khusus baliho-baliho sebenarnya ini bukan ranah KPU. Cuma sekedar ini aja ya, koordinasi gitu. Sekedar pendapat saya kan. Tapi ini ranahnya ranah Bawaslu. Yang menindak, yang menertibkan ini Bawaslu. Untuk pemilu 2019 seperti 2019 kan, spanduk itu kan ada yang difasilitasi
KPU. KPU kan. Ya, KPU yang mencetak materi dari isi spanduk itu dari peserta KPU yang cetak, ya, KPU yang masal. Itu ya Bang. Nah, untuk harapan Bang Meki sendiri untuk penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bengkulu Tengah nanti seperti apa? Ya, harapan kami penyelenggaraan pemilu, baik pilkada, pemilihan kepala daerah di Bengkulu Tengah yang berjalan dengan lancar, damai, terus berintegritas, dan dapat hasilnya nanti dapat diterima para peserta pemilu di Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi, mungkin di sini juga perlu pemahaman dari peserta pemilu, berkompetisilah secara fair, berkompetisi dengan baik, berkompetisilah dengan sehat. Nah, apapun hasilnya, ya nerimo. Jadi nerimo maksudnya bahasa Jawa tuh nerimo. Kalau tagline KPU sekarang ini ada gak sih Bang? Atau kayak slogan gitu KPU ini apa sih? Ya, tagline-nya pemilu sarana integrasi bangsa. Sarana integrasi bangsa. Ya. Sarana integrasi bangsa. Itu di jingle pemilunya kan juga di jingle pemilu yang baru nih. Kenapa? Mungkin tadi sudah sempat disampaikan oleh Bang Meki bahwa yang penting itu yakin secara prinsip. Tapi perlu kita tanyakan lagi ini, Bang Meki, prinsip hidup yang Bang Meki pegang dari dulu sampai sekarang ini apa sih yang sampai akhirnya bisa menjadi seperti ini? Ya, yang pertama yakin apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan, yang kita inginkan, ya kita harus ada keyakinan dulu. Setelah yakin, ya kita harus konsekuen. Konsekuen maksudnya ya kata orang Medan itu seceng. Jadi ya fair main apa. Nah, kalau kita berbuat baik, ya yakinlah suatu saat ada yang akan berbuat baik dengan kita. Jadi fair kita kan. Jadi jangan kita ragu buat baik, walaupun orang yang tempat kita berbaik itu tidak akan membalas kita, tapi yakinlah ada yang lain nanti akan membalas. Gitu. Jadi jangan takut berbuat baik. Jangan takut berbuat baik, pemirsa Bengkulu.com. Satu lagi yang harus kita tanyakan adalah soal pemimpin, Bang Meki. Menurut Bang Meki sendiri, arti pemimpin itu seperti apa? Definisi pemimpin. Ini banyak definisi. Dari Ketua KPU Bengkulu Tengah. Ini selalu kita tanyakan kepada narasumber kita karena sesuai dengan nama programnya Leaders Talk. Jadi Bang Meki harus jawab, definisi pemimpin menurut Bang Meki itu apa? Ini banyak definisinya banyak ini. Tapi kalau menurut saya pribadi, pemimpin itu ialah seseorang atau tokoh yang dapat memegang amanah. Jadi memegang amanah, memegang tugas, itu dapat memegang amanah dan menjalankan tugas dengan baik. Itu pemirsa Tribunbengkulu.com, perjalanan hidup dari Bang Meki selaku Ketua KPU Bengkulu Tengah. Terus tadi kita sudah juga sedikit, ini baru sedikit kita berbicara soal tahapan-tahapan pemilu. Yang pasti nanti tetap akan ada wawancara-wawancara selanjutnya terkait update pemilu di Kabupaten Bengkulu Tengah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
terkhusus kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, para wan-wan, mama, sebei, wanci-wanci, PT, adik-adik, kakak-kakak. Jadi marilah kita membuktikan diri sebagai masyarakat warga negara ataupun masyarakat yang baik. Kita sama membuktikan diri kita ini bisa berkontribusi nyata dalam rangka mengisi kemerdekaan ini untuk negara kita. Kita sekali lagi membuktikan diri dengan datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Kita sukseskan pemilu, kita pilih pemimpin, ya silakan memilih dengan hati nurani atau keinginan masing-masing. Ya, dengan dapat pemimpin, yakinlah untuk ke depan kehidupan kita ini ya, dapat lebih baik. Jadi jangan lupa datang TPS, sukseskan pemilu. Sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.